Dok, singkatnya apa yang terjadi pada Yova dengan diagnosa tadi? Ini sesuatu yang menarik, Bang Andi, karena kondisi gangguan kejiwaan itu semacam interaksi yang sangat kompleks antara sistem biologis tubuh dan bagaimana lingkungan ini menumbuh kembangkannya. Dan kalau kita ngomongin dari onset atau dari kemunculan gejala, sebenarnya apa yang dialami itu sesuai sekali dengan textbook. Apa itu? Kemunculan gejala bipolar yang pertama kali memang seringkali pada usia remaja, anak remaja begitulah. Yang sayangnya sering nggak disadari karena dianggap, oh ini cari perhatian dari orang tuanya dan lain sebagainya. Bisa jelaskan soal skizofrenia? Gejala-gejala halusinasi, apalagi gejala atau tanda-tanda orang kena skizofrenia ini? Tanda awalnya sebenarnya tanda awalnya biasanya berupa menarik diri, Bang Andi. Oke. Menarik diri, produktivitas menurun, lebih banyak mengurung diri di kamar, yang kemudian itu gejala berkembang menjadi gejala, sebutannya gejala positif. Ada halusinasi, entah melihat sesuatu yang tidak terlihat, mendengar sesuatu yang tidak ada. Dan ini yang sebenarnya mau kita konfirmasi, karena kalau di sosial media sekarang kan halusinasi itu aku halu pacaran sama artis K-pop gitu kan. Kayak halu tuh sengaja dibuat-buat. Padahal pada saat itu kan benar melihat dan mendengar. Betul. Begitu ya. Jadi ratu Merasanya itu melihat. betul-betul merasa jadi ratu gitu ya? Betul. Mungkin itu masuknya udah delusi ya. Kalau misalnya merasa sebagai ratu, tapi Ini menjadi ratu gitu, putri kerajaan, apalah itu. biasanya apalagi contoh-contoh halusinasi atau delusi seperti itu? Yang paling sering pada kasus skizofrenia itu halusinasi dengar. Mendengar bisikan, suara-suara gitu ya? Entah bisikan yang menyuruh melakukan sesuatu atau mengomentari sesuatu tentang yang saya lakukan, tentang diri saya. Dan itu bukan di pikiran, bukan. Itu terdengar di telinga. Seperti kita lagi ngobrol kayak gini, Bang Andi. Betul-betul terdengar. Betul-betul terdengar dan betul-betul terlihat. Jadi bukan saya membuat-buat, bukan. Itu terjadi begitu saja. Oke. Itu yang Yova alami juga ya? Betul. Mendengar banyak-banyak suara misalnya, wah itu ayah tiri kamu jahat banget sebenarnya mau ngebunuh mama gitu misalnya. Sampai begitu? Sampai separah itu. Atau itu sebenarnya ayah tiri kamu mata-mata, dia orang jahat gitu. Banyak sekali yang saya dengar saat itu. Itu salah satu yang khas juga, Bang Andi, ya kan ya? Iya. Kecurigaan. Jadi Oke, bunyi merasa halusinasinya curiga terus. itu kecurigaan. Bunyi halusinasinya mengancam, itu cukup sering terjadi. Tapi bagi yang merasakan itu bukan cuma suara, ada perasaannya ya. Iya betul. Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang dirasakan takut, rasa was-was dengan ayah tiri aku saat itu, dengan keberadaan melihat aja kayak, duh kayaknya orang jahat nih, ini pasti orang jahat, seperti itu. Itu yang saat itu aku rasakan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Mengalami masalah perceraian kedua orang tuanya saat duduk di bangku sekolah dasar dan perundungan di tingkat SMP membuat Yovania Ashifa Jami atau Yova didiagnosa memiliki masalah kesehatan mental unspecified bipolar disorder sejak umur 15 tahun. Karena kurangnya pengetahuan keluarga akan kesehatan mental, Yova sempat dibawa ke pengobatan alternatif karena dianggap kerasukan jin. Bukannya sembuh, kondisi kesehatan mentalnya semakin parah. Yova kemudian dibawa ke rumah sakit khusus daerah jiwa untuk proses penyembuhan. Saya dekat sekali dengan Yova, dia adalah cucu kedua dari saya. Ketika SMP, dia mendapat bully dari teman-temannya, lama-lama dia nggak kuat. Akhirnya mulai dia agak stres, pandangannya pandangannya seperti kosong, komunikasi susah. Saya takut sekali kata itu. Anak dari teman ayahnya Yova ini pernah mengalami stres dan dibawa ke rumah sakit jiwa Durensawit.
akhirnya kita memutuskan membawa Yova ke sana itu tadi. Nama aku Yovani Ashifayani. Selama 21 hari rawat inap, dengan penanganan yang tepat, perlahan kondisi kesehatan mentalnya membaik. Di sana ia bisa berkomunikasi dengan baik dan melakukan hal yang produktif. Pada saat waktu itu dirawat ya, kan Mbak Yova itu sedang berada dalam yang kita bilang fase akut. Waktu itu kita atasin fase akutnya dulu dari Mbak Yova, lalu setelah itu kita lanjut dengan namanya fase stabilisasi di rumah sakit. Setelah diizinkan pulang, Yova terdorong untuk mematahkan stigma negatif masyarakat akan ODGJ dan RSKDJ, di mana dirinya memutuskan untuk berbagi pengalamannya lewat akun TikTok miliknya. Ia juga melanjutkan misinya dengan membuat platform pasti.id, di mana dirinya berbagi konten kesehatan mental, bekerja sama dengan para ahli, sekaligus menjadi pembicara di berbagai acara kesehatan mental. Sebagai penyintas, Yova berhasil melanjutkan pendidikannya di vokasi Universitas Indonesia jurusan Hubungan Masyarakat. Dan berkat pengalamannya, Yova juga magang di RSKDJ Durensawit. Ada sebuah kesempatan Mbak Yova dengan Pasti ID-nya mempresentasikan penawaran kerjasamanya untuk Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit ini. Ketika RSKD membutuhkan masuk ke dalam ekosistem komunitas ini, saya langsung melihat ini orang yang tepat rasanya gitu. Saya Yova dan penyintas lainnya mengucapkan patahkan stigma kesehatan mental di Indonesia. Ya, itu tadi cerita mengenai Yova, dan sekarang kembali ke Dr. Jimmy dulu nih. Ini kan anak kecil ya, mengalami tekanan karena orang tua berpisah, di sekolah dibully ya. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Nah, tapi rata-rata secara umum anak-anak belasan tahun seperti ini kalau mengalami apa yang seperti dialami Yova, apakah kecenderungannya dia akan mengalami gangguan jiwa atau tidak seperti itu? Manusia itu makhluk yang resilience pada dasarnya. Punya daya tahan. Punya gitu. daya tahan. Ada beberapa data dari penelitian yang menyebutkan kalau 90% populasi di dunia itu sebenarnya mengalami kejadian traumatik, paling tidak sekali dalam hidupnya. Itu artinya hampir semua orang. Tapi sekitar 1/4 saja yang kemudian berkembang menjadi gejala post-trauma. Artinya mungkin kita mengalami peristiwa buruk, tapi sebagian besar orang akan melampaui peristiwa-peristiwa buruk itu. Mampu mengatasinya. Yang pertanyaannya, kenapa beberapa orang bisa melampaui, kenapa beberapa orang tidak, begitu kan ya? Nah, ini yang jawabannya menjadi kompleks. Karena kapan peristiwa traumatik itu terjadi, semakin dini misalnya, itu akan semakin berpengaruh. Adakah support system di sekitar ketika kejadian tersebut terjadi? Saya lagi dibully, ada guru yang nolong, atau ada orang tua yang mau mendampingi. Itu akan sangat berbeda dengan orang tua yang menyalahkan misalnya, atau guru yang mengabaikan misalnya. Ini juga berbeda dari kondisi strata sosial ekonomi misalnya. Karena kemiskinan sendiri adalah stresor. Kita belum bicara soal faktor genetik dari tadi, belum kalau ada faktor genetik. Sehingga akan menjadi sangat kompleks kapan seseorang bisa mampu melampaui peristiwa tertentu atau kapan tidak. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, kembali ke Yova. Yova, jadi kamu pernah sampai dirawat di rumah sakit jiwa katanya ya? Betul, pernah. Berapa lama? Dirawatnya selama 21 hari, 3 minggu. Namun proses sebelum dirawatnya itu banyak sekali. Apa Jadi itu? totalnya 3 bulan. Kita mulai sekarang membicarakan stigma. Jadi ketika saya pertama kali halusinasi dan delusi, orang tua itu salah diagnosa saya. Mereka ngiranya saya kena gangguan jin, bukan gangguan jiwa. Jadi dulu saya pernah sempat diruqyah berkali-kali, tapi sama sekali nggak ada perkembangan, justru makin parah. Seperti ini bukan mendeskripsikan tempat ruqyah juga. Mungkin ada beberapa orang yang penanganan ruqyah itu tepat, tapi bagi saya yang saat itu kena gangguan jiwa itu kurang tepat, seperti itu. Jadi bahkan pernah juga
dimasukkan ke tempat ruqyah yang sampai harus dirawat inap, kata pemilik ruqyah tersebut. Tapi ternyata di tempat ruqyah tersebut saya malah justru diborgol, pakai borgol besi. Istilahnya dipasung lah, dikurung di satu ruangan. Maaf banget kalau pipis harus di kasur itu, buang air harus di kasur itu adalah salah satu pengalaman paling traumatis bagi saya. Ketika mengalami itu, Ya. Yova ingat, maksudnya kan ingat nih, sadar. Ingat, tapi tidak sadar. Jadi kalau aku bisa jelaskan apa yang aku rasakan saat itu, aku bisa melihat sekeliling aku. Ada memori-memori yang masih aku ingat, tapi saat itu aku tidak bisa mengendalikan diri aku sendiri. Misalnya orang kalau misalnya disakiti bilang, jangan, aku tuh nggak bisa, cuma bisa teriak-teriak, gitu aja. Jadi aku nggak bisa mengatakan apa yang ingin sebenarnya aku katakan. Otakku tuh istilahnya nggak sadar sama sekali saat itu. Nah, setelah di rumah sakit jiwa, Yova setelah 21 hari ya, Ya, betul. dibolehkan pulang. Dibolehkan pulang. Jadi di rumah sakit jiwa itu saya mendapatkan perawatan yang sangat insentif. Ini juga saya sekaligus mematahkan stigma ya. Kan banyak yang bilang, menurut Pak Andi bagaimana RSJ itu? Saya boleh tanya nggak? Yes, pokoknya kalau nonton film-filmnya itu pokoknya penyiksaan, orang dipaksa disuntik, diangkat, dipindahin. Seperti itu kalau di film ya. Jadi image kita tentang rumah sakit jiwa ya seperti diperlakukan tidak manusiawi. Oke, itu ada salahnya, ada betulnya. Kenapa? Tadi betul, ada disuntik, ada dibawa, itu betul. Tapi tidak sedramatisir yang ada di film-film atau mungkin game. Karena disuntik pertama, karena saat itu aku pernah disuntik karena harus ditenangin. Jadi disuntik penenang, biar aku udah gak histeris, gak nyakitin diri aku sendiri. Tapi buat stigma-stigma diikat, dikurung, itu salah besar. Karena rumah sakit jiwa itu sama seperti rumah sakit pada umumnya. Bedanya ada perlakuan khusus. Misalkan kalau di rumah sakit kita sakit demam berdarah, katakan saja, itu kita hanya diinfus, tiduran doang, nggak boleh kemana-mana. Tapi justru di rumah sakit jiwa itu kita harus produktif. Misalnya kita bangun pagi, sarapan bareng-bareng sama pasien lainnya, makan bersama, sarapan bersama, habis itu senam, olahraga, lalu lanjut lagi ada program rehabilitasi, bernyanyi, kayak karaoke gitu, terus ada melukis, berkebun, apapun yang bisa meningkatkan produktivitas kita dan kompetensi kita. Lalu ada juga sesi konsultasi dengan psikiater atau psikolog, bahkan perawat-perawatnya juga, suster-susternya itu adalah tenaga ahli khusus keperawatan jiwa, seperti itu. Jadi di sana tuh benar-benar justru aku mengalami pengalaman yang sangat berharga sih, yang gak bakal aku lupakan di rumah sakit jiwa. Dalam konteks positif tadi Dalam ya? Dalam konteks positif, betul. Karena aku ngerasa, wah ternyata beda sama yang orang katakan, sangat jauh berbeda, 180 derajat lah. Seperti itu. Oke, Dr. Jimmy, kalau biasanya di rumah sakit jiwa terapinya apa sih? Iya betul, yang Yova ceritakan tadi menggambarkan sekali. Nggak serem ya sebenarnya ya? Sama sekali nggak ya? tidak. Dan model terapi akan bergantung dengan keberatnya gejala. Jika awal masuk gelisah, menyakiti diri atau potensi menyakiti orangnya kuat, maka pengobatan yang lebih dominan, pengobatan suntiknya atau pengobatan minumnya, itu yang dominan. Tapi itu tidak selamanya. Ketika kondisi membaik, maka dosisnya mulai pelan-pelan dosis diturunkan dan ada asesmen ulang apa kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan untuk sosialisasi, karena itu pun kebutuhan. Sementara jika di masyarakat orang yang punya gangguan jiwa, kemana sosialisasinya? Kan diasingkan. Padahal itu kebutuhan yang penting untuk pemulihan. Lanjut lagi, kebutuhan untuk bergerak. Nanti ada tuh senam dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk punya ritme. Kita memainkannya dalam musik, dalam berdansa, dalam menari. Kebutuhan untuk merasa produktif, karena itu pun kebutuhan. Aku ngapain di sini cuma rebahan aja, enggak, dan kebutuhan untuk pelatihan misalnya, keterampilan, skills. Nah, sesudah keluar dari rumah sakit jiwa, Yova kembali sekolah? Kembali sekolah, jadi berarti totalnya saya cuti sekolah, nggak masuk sekolah, absen sekolah itu total 3 bulan, seperti itu. Nah, waktu masuk pertama kali, teman-teman tahu nggak bahwa, maaf, Yova ini mantan atau apa istilahnya? Penyintas. Atau penyintas atau dulu orang gila lah gitu kira-kira kasarnya ya.
Jadi saya sekolah di SMA N2 Bekasi dan alhamdulillah semua gurunya mulai dari wali kelas, guru BK itu sangat kooperatif dengan kondisi saya. Mereka minta keterangan ini apakah benar masuk rumah sakit jiwa, karena ada beberapa oknum kan yang suka bohong, ternyata malah sekolah doang, tapi beneran saya saat itu dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi hanya minta surat keterangan, pihak sekolah juga rutin menjenguk, misalnya seminggu sekali melihat kondisi saya, minta perkembangan tentang kondisi saya. Baik, nanti setelah ini tentu penonton bertanya-tanya, Yova, kamu kok berani ngomong seperti ini di depan publik? Kamu nggak malu, nggak takut dijauhin orang? Terus bagaimana reaksi keluarga ketika kamu bicara seperti ini? Kamu pernah mengalami gangguan kejiwaan. Sampai hari ini Yova masih minum obat? Masih minum obat. Nah, nanti gitu. jelasin ya dok, kebutuhan pada obat ini apakah akan berlangsung seumur hidup pada setiap orang atau ada periode di mana ada yang setelah itu tidak membutuhkan lagi dukungan obat. Tapi nanti ceritakan ya bagaimana kamu kok berani muncul ke permukaan, kan banyak orang malu. Betul. Katanya bekas atau dulu pernah gila gitu ya. Betul. Nah, terus bagaimana kalau kamu nggak malu, kamu berani, bagaimana dengan keluarga? Kan kamu harus tetap menjaga juga. Oh, si anaknya itu ternyata gila itu. Nah, kan bisa orang berpikir seperti itu dan keluargamu dipermalukan. Betul. Nah, nanti cerita apa yang terjadi, bagaimana kamu bisa bangkit, bisa terbuka. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Indonesia itu angka disability adjusted life year, istilahnya itu angka penderitaan yang diakibatkan oleh sebuah penyakit. Untuk kasus skizofrenia itu terburuk sedunia.